Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Foundation of Control yang disusun oleh Senya Putri Anarik, Putri Lorenza, alias Cynthia Putri. Baiklah, yang pertama itu tentang pendahuluan yang dibacakan oleh alias Cynthia Putri. Kepada alias Cynthia Putri, dipersilakan. Pendahuluan. Pengendalian adalah komponen penting dari manajemen yang efektif. Dengan memahami dasar-dasar pengendalian, manajer dapat merancang dan menerapkan sistem pengendalian yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Terima kasih kepada alias. Selanjutnya yaitu tentang proses pengendalian yang akan dibacakan oleh Putri Lorenza. Kepada Putri Lorenza, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang proses pengendalian. Yaitu proses pengendalian yaitu ada 3, yaitu yang pertama menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja aktual, kemudian yang ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar. Yang pertama menetapkan standar, langkah pertama adalah menetapkan standar atau target yang diinginkan. Standar ini bisa berupa kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja aktual. Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja aktual. Ini melibatkan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan untuk menilai sejauh mana kinerja saat ini mencapai standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Langkah terakhir adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah kinerja saat ini sesuai dengan harapan atau tidak. Jika ada perbedaan antara kinerja aktual dan standar, langkah-langkah perbaikan atau koreksi dapat diambil untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Ya, terima kasih kepada Putri Lorenza. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis pengendalian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik ini adalah jenis pengendalian yang melibatkan penggunaan informasi tentang hasil dari aktivitas yang telah dilakukan untuk memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas tersebut di masa depan. Contohnya adalah membandingkan hasil penjualan aktual dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika terdapat perbedaan. Yang kedua yaitu pengendalian umpan maju. Pengendalian umpan maju ini terjadi sebelum aktivitas dilakukan. Ini melibatkan penetapan standar atau prosedur yang akan diikuti sebelum aktivitas dimulai. Contohnya adalah menyusun rencana anggaran di awal tahun untuk mengatur pengeluaran organisasi sepanjang tahun tersebut. Yang ketiga yaitu pengendalian simultan. Jenis pengendalian ini terjadi saat aktivitas sedang berlangsung. Pengendalian simultan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol proses selama proses berlangsung. Contohnya adalah pemantauan kegiatan produksi di pabrik secara langsung untuk memastikan bahwa produk berkualitas dan memenuhi standar. Baiklah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian yang akan dibacakan oleh Putri Lorenza. Kepada Putri Lorenza, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya materinya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian. Yaitu yang pertama, kompleksitas organisasi. Semakin kompleks struktur dan proses organisasi, semakin sulit untuk mengendalikan operasionalnya. Kompleksitas ini bisa muncul dari ukuran organisasi, diversifikasi produk atau layanan, serta tingkat hierarki yang rumit. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan. Lingkungan bisnis yang tidak stabil atau berubah-ubah dapat menyulitkan proses pengendalian. Perubahan dalam faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, persaingan pasar, atau teknologi dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan berorientasi pada pengendalian dapat mendukung efektivitas pengendalian. Nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi memainkan peran penting dalam bagaimana pengendalian diimplementasikan dan dipertahankan.
Yang keempat, kemampuan karyawan. Tingkat keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan juga mempengaruhi kemampuan organisasi untuk melakukan pengendalian. Pelatihan yang memadai dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dengan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada Putri Lorenza. Selanjutnya yaitu tentang disfungsi pengendalian yang akan dibacakan oleh Alia Cynthia Putri. Kepada Alia Cynthia Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan tentang diskusi pengendalian. Pertama yaitu biaya yang berlebihan. Implementasi sistem pengendalian yang berlebihan atau terlalu rumit dapat mengakibatkan biaya yang tidak proporsional dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dalam menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu penurunan moral. Jika sistem pengendalian dirasakan sebagai bentuk pengawasan yang berlebihan atau tidak adil, hal ini dapat mengakibatkan penurunan moral di antara karyawan. Hal ini dapat mengurangi motivasi dan keterlibatan karyawan serta mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu penurunan kreativitas. Pengendalian yang terlalu ketat atau rigid dapat menghambat kreativitas dan inovasi di dalam organisasi. Karyawan mungkin merasa terkekang dalam melakukan eksperimen atau mencoba pendekatan baru jika merasa terlalu dipantau atau dikontrol. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang buruk. Jika informasi yang digunakan dalam proses pengendalian tidak akurat atau tidak lengkap, hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk. Keputusan yang didasarkan pada data yang salah atau informasi yang tidak relevan dapat menyebabkan organisasi membuat langkah tidak tepat atau merugikan. Baiklah, terima kasih kepada Alia Cynthia Putri. Selanjutnya itu tentang etika pengendalian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Etika pengendalian adalah prinsip-prinsip moral yang harus diperhatikan dalam proses pengendalian. Beberapa aspek etika pengendalian meliputi privasi, keadilan, akurasi. Yang pertama yaitu privasi. Privasi ini berkaitan dengan penggunaan informasi pribadi atau rahasia secara etis dalam proses pengendalian. Organisasi harus menghormati privasi individu dan menghindari penggunaan informasi yang tidak sah dan tidak etis dalam proses pengendalian. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dalam pengendalian mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik itu karyawan, pelanggan, atau pemegang saham. Proses pengendalian harus menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap siapapun. Yang terakhir yaitu akurasi. Aspek akurasi dalam pengendalian menekankan pentingnya kebenaran dan ketetapan informasi yang digunakan dalam proses pengendalian. Informasi yang tidak akurat atau tidak tepat dapat mengarah pada keputusan yang salah atau tindakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengendalian benar dan atau relevan. Baiklah, selanjutnya itu tentang perbedaan pengendalian di berbagai negara yang akan dibacakan oleh Putri Lorenza. Kepada Putri Lorenza dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pengendalian di berbagai negara. Perbedaan budaya dan nilai-nilai dapat mempengaruhi cara pengendalian dirancang dan diterapkan di berbagai negara. Misalnya di negara-negara individualistik, pengendalian mungkin lebih fokus pada kinerja individu, sedangkan di negara-negara kolektivis, pengendalian mungkin lebih fokus pada kinerja kelompok. Terima kasih kepada Putri Lorenza. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh Alia Cynthia Putri. Kepada Alia Cynthia Putri dipersilakan. Kesimpulan, pengendalian adalah komponen penting dari manajemen yang efektif. Dengan memahami dasar-dasar pengendalian, manajer dapat merancang dan menerapkan sistem pengendalian yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.